Halo majikan, sesuai pembahasan kita di video kemarin ya tentang penipuan kerja di Kamboja sampai ginjalnya diambil. Di teman cerita kali ini kita akan menceritakan kiriman dari teman kita namanya Rizal, yang merupakan salah satu korban juga nih dari kasus penipuan ke Kamboja. Dan ini benar-benar membagongkan banget ceritanya. Karena selain ketakutan dengan keadaan di mana dia disekap di sebuah gedung yang macam kayak penjara, ini ceritanya tuh horor total, guys. Dimana seperti kasus-kasus di Mr. Sting, orang itu lebih horor daripada setan. By the way, mohon maaf ya kalau suara kita serak-serak. Jadi kita baru bangun tidur, belum mandi, rambut kita juga masih jegrak. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita ceritain ya. Kejadian ini terjadi di tahun 2023. Yang kala itu usia Rizal berusia 27 tahun bekerja sebagai sales mobil di Surabaya. Nah waktu itu dia semacam apa ya, didesak dengan pertanyaan kapan kawin dari pacarnya sendiri yang memang sudah dipacarinya selama 4 tahun. Ya wajar jadinya kenapa nih pacarnya bernama Dini nanyain kapan kawin buang begitu. Namun di sisi lain Rizal sebagai laki-laki nih bukannya nggak mau ngawinin, tapi memang keuangannya belum siap. Apalagi yang namanya pesta pernikahan, tahu sendirilah berapa tuh minimal biayanya. Nggak mudah mengadakan pesta perkawinan di Indonesia. Dirinya sebagai sales itu tuh sangat mengandalkan bonus kalau misalkan achieve target. Ya kadang Rizal sendiri pun suka melamun ya, kayak suka mikirin tuh dimana kan dia jualan mobil, tapi dirinya sendiri aja nggak punya mobil dan motornya juga masih nyicil. Singkat cerita, di tengah kegalauan hidup seperti itu, tiba-tiba nih atasan lamanya bernama Pak Tony menghubungi dia. Jadi Pak Tony ini memang awalnya kerja di showroom mobil itu juga, tapi kena layoff di tahun 2020 waktu pandemi. Ya Rizal sendiri awalnya juga sempat dirumahkan. Sampai akhirnya kan keadaan berangsur-angsur pulih, showroomnya dibuka lagi dan Rizal dipekerjakan kembali. Namun si Pak Tony semenjak itu ya udah nggak kerja di situ lagi. Makanya di tahun 2023 itu tahu-tahu kenapa nih Pak Tony ngechat nanyain kabarnya si Rizal. Macam kamu masih kerja di situ, yang gitu-gitulah. Intinya Pak Tony ini bilang kalau katanya dia nih udah kerja di Thailand dan perusahaan yang lagi dia tempati lagi butuh sales marketing. Kamu mau nggak ngajakin si Rizal nih? Gajinya 15 juta, belum lagi kalau kamu achieve target gitu dapat bonus. Pokoknya gaji pokok Rizal di showroom pada saat itu sekitar 3,5 juta. Ya jauh banget dong berarti. Dengar begitu, ya tertarik makanya si Rizal. Nah, sedikit background dari Rizal sendiri ya. Dia itu keturunan Chinese Surabaya yang memang fasih berbahasa Mandarin karena dia masih tinggal sama keluarga kan. Neneknya ada di rumah dan neneknya itu sehari-hari ngomongnya full Mandarin dari dulu memang. Nah, Pak Tony bilang kalau dia mengkontak dan nawarin kerjaan ke Rizal itu karena klien-kliennya di Thailand sana kebanyakan Chinese. Ini juga pekerjaan kontrak setahun kok. Kalau kamu dinilai bagus, nanti dilanjut jadi pegawai tetap. Tapi misalkan kamu nanti nggak betah, ya udah tinggal pulang aja setelah setahun. Yang jelas katanya si Pak Tony ini kebetulan lagi di Surabaya, memang lagi pulang. Jadi misalkan kalau si Rizal nih mau, nanti ya udah sekalian ketemu diurusin sebelum si Pak Tony ini nanti balik ke Thailand lagi. Ya Rizal sih langsung bilang mau, tapi dia ya izin dulu lah ke keluarga sama pacarnya Dini. Yang waktu dia menghubungi si Dini tuh agak ragu-ragu karena kan berarti akan ditinggal setahun LDR. Cuma berat ke situnya aja sih, ditambah katanya kan cewek Thailand cantik-cantik. Walaupun nggak tahu itu beneran cewek apa enggak ya. Ya Rizal meyakinkannya kalau dia bakal tetap setia. Ini kan juga pekerjaannya buat modal mereka kawin. Seenggaknya ngumpulin duit dulu nih selama 1 tahun itu buat kawin. Setelah itu pikiran nantilah mau lanjut kerja di sana apa gimana. Toh kan kontrak kerjanya tadi setahun dulu. Ya udah dari situ Dini nge-okein. Dan pas Rizal ngomong ke keluarganya, sebenarnya sih nggak ada yang terlalu ngelarang juga ya. Karena di sekitar mereka tuh nggak ada cerita-cerita atau punya pengalaman kerja di luar negeri. Cuma ditanya kayak yakin kamu bisa. Udah gitu-gitu doang. Selebihnya mah terserah Rizal aja maunya bagaimana. Makanya singkat cerita Rizal mengiyakan tawaran dari si Pak Tony ini. Tapi Pak Tony wanti-wanti untuk nggak usah cerita ke kantor ya. Kalau keluarga nggak apa-apa. Tapi kalau ke pihak kantor nggak usah. Jadi yang ditawarin itu memang nggak hanya Rizal doang, tapi sales-sales lain yang memang sempat menjadi bawahannya Pak Tony nih, semasa Pak Tony kerja di sana ya, ditawarin juga. Ada yang namanya Yandi sama Okin. Mereka berdua juga akhirnya tertarik dan memutuskan untuk ikut. Nah makanya dibilang alasannya jangan cerita-cerita ke pihak kantor, takutnya nanti dianggap Pak Tony nih meng-hijack 3 sales ini nih. Dan nantinya mereka ini malah nggak dibolehin resign atau malah ditahan-tahan. Soalnya yang sales di showroom mobil itu tuh cuma ada 5. 3 cowok sama 2 cewek. Lah kalau ini 3 cowoknya diambil semua berarti kan tinggal sisa yang 2 cewek-cewek aja. Ya anyway akhirnya Rizal, Yandi sama Oki ini ketemuan tuh sama Pak Tony di sebuah cafe. Pak Tony jelasin nanti kerjanya gimana dan butuh surat-surat apa aja. Pokoknya mereka bertiga ini masing-masing dimintain uang 10 juta, 10 juta, 10 juta yang katanya buat
ngurus tiket pesawat, paspor, sama surat-surat izin kerja segala macem lah. Jadi total bertiga berarti ini 30 juta ya. Dibilang udahlah hitung-hitung modal awal aja, nanti kan juga balik modal gaji sebulan 15 juta. Berarti di awal nih keluar 10 juta, ntar masih ada sisa lagi sebulan 5 juta. Lebih gede daripada gaji sales kalian di showroom. Dan di sana katanya bakal dikasih dorm, tempat tinggal, sama makan juga, jadi bisa bersih gajinya. Ya Rizal sama teman-temannya itu sempat berunding nih, maksudnya kayak sempat ada pertanyaan terlintas ini Pak Tony tipu-tipu nggak ya? Namun akhirnya mereka meyakini kalau ya kayaknya sih bener kali orang kita kenal sama Pak Tony. Habis udah ngasih duitnya ke Pak Tony nih, mereka diantar tuh bikin paspor segala macam, yang akhirnya tibalah di hari H keberangkatan. Waktu dari Surabaya nih, mereka terbang dulu transit di Jakarta, tiba sore tuh sekitar jam 6, mereka diinepin dulu di hotel deket bandara karena flight ke Thailandnya besok lagi tuh, besok siang. Nah, di hotel itu si Pak Tony nih ngoper Rizal sama yang lain tuh ke seseorang yang dipanggil dengan Aseng. Intinya Pak Tony bilang kalau nitipin Rizal ke Aseng nih, soalnya Pak Tony ini ada urusan dulu di Jakarta. Dan flightnya besok tuh bakal beda jam, dimana Pak Tony tuh perginya malam. Ya pokoknya dibilang si Aseng ini katanya sama kerja di perusahaan itu juga. Rizal sama teman-temannya masih nggak ada pikiran apa-apa tuh, mereka iya-iya aja. Dan pas besokannya mau berangkat ke bandara, ternyata si Aseng ini bawa orang-orang lain juga. Jadi ada 5 cowok lain dari beda-beda kota, ada dari Bali, dari Medan, dari Jakarta juga. Jadi mereka nih total kayak rombongan, guys. Jadi Rizal bertiga nih tambah 5 orang lagi sama satu si Aseng nih total 9 orang. Yaudah mereka naik pesawat tuh ke Thailand, bener ke Thailand. Dan untuk Rizal sendiri tuh pertama kalinya dia katanya ke luar negeri. Jadi antara takut, excited, segala macam campur aduk. Nah pas sampai Thailand nih, mereka dijemput sama orang ada di bandara udah nungguin mereka nih pakai kertas gitu kan, macam ada tulisan VVIP. Lah ngeliat begitu si Rizal sama rombongan lainnya merasa diperlakukan semacam orang penting, itu dijemput tulisannya VVIP. Seneng gitu kan jadinya, merasa kayak wah gimana nih prestis tempat kerjanya kali ya. Yaudah mereka diantar ke parkiran untuk naik mobil yang dibagi menjadi 2 mobil. Iring-iringan tuh. Mereka jalan sekitar 3 jam perjalanan tuh awalnya, terus berhenti di rest area. Rizal sempat nanya kan, ini masih Jawa apa gimana? Tapi ternyata supir yang ada di dalam mobil itu nggak bisa bahasa Inggris ataupun Mandarin. Ya Rizal menyangka mungkin ini orang Thailand apa gimana ya. Si Rizal pokoknya nggak ngerti bahasanya. Sementara si Aseng ada di mobil sebelah. Ya di rest area itu si Aseng nyamperin mereka. Dibilang, tenang aja udah sebentar lagi kok. Ya udah dari sana mereka lanjut jalan lagi nih. 4 jam, gengs. Habis itu berhenti lagi di rest area selanjutnya. Jadi di perjalanan itu kan mereka sempat tidur, kebangun, begitu terus kan. Ya dia udah ngomong nih ke Rizal kayak kok jauh banget lokasinya ya. Dan makin hari udah mulai gelap tuh, udah mulai malam. Nanya lagi lah ke Aseng tuh, masih jauh nggak nih? Dijawab, enggak kok, udah ntar tidur aja. Pas sampai nanti pasti kita bangunin lah. Jalan lagi tuh habis itu 4 jam kurang lebih. Nah di situ perasaan Rizal udah nggak enak nih, karena kok jauhnya nggak kira-kira ya, kagak nyampe-nyampe. Ini mau dibawa kemana sih? Sampai akhirnya mereka kayak masuk ke wilayah perbatasan yang dijaga sama banyak militer bersenjata, gengs. Di situ mobil mereka di stop dan semua paspor mereka dikumpulin tuh sama si Aseng. Katanya buat dicap aja ini laporan mau lewat, ini para tentara situ biar tahu aja nih identitas kita. Nah di situ Rizal ngelihat ada logo bendera Kamboja di seragam tentaranya. Berarti ini kita masuknya ke wilayah Kamboja. Dari situ si Rizal udah nggak bisa tidur. Dia mau ngabarin ke keluarganya, tapi nggak dapat sinyal karena kan dia masih pakai kartu dari Indonesia. Terakhir kali dia ngabarin ke keluarga tuh pas tadi sampai ke bandara Thailand pakai wifi bandara. Rizal bingung nih, dia mau dibawa kemana? Sementara paspornya tadi masih dipegang sama si Aseng nih di mobil sebelah tuh pas tadi pada ngumpulin. Pokoknya perjalanan tuh lanjut lagi 4 jam, gengs. Kebayang nggak lo? Jadi total perjalanannya itu kira-kira hampir 15 jam dari bandara Thailand tadi. Jauh banget. Sampai mulanya dari jalanan besar, mereka sampai masuk-masuk tuh melewati hutan, terus jalan kecil gelap. Langit nih yang dari tadinya malam, sampai mau subuh coba mereka baru sampai tuh akhirnya di sebuah gedung tua yang daerahnya kagak tahu di mana tuh awalnya si Rizal. Yang jelas itu tempatnya jauh dari jalan besar dan di belakang gedung itu tuh ada hutan. Di situ mereka langsung disuruh turun. Dan di sana udah ada orang yang megang senjata nyambut mereka. Ini bukan tentara, geng, seorang baju biasa tapi megang senjata. Dari situ si Rizal udah menduga kalau dirinya ini dalam bahaya. Dia dan rombongan lainnya juga langsung disuruh masuk ke dalam bangunan tersebut. Jadi penampakan bangunannya tuh seperti kantor tua ya, ada 5 lantai. Dan mereka ini langsung awalnya dituntun ke lantai 2. Di situ kayak ada semacam aula besar yang dijadikan kamar-kamar isinya ranjang tingkat tapi kayak ditata sembarangan gitu. Dan waktu Rizal masuk udah banyak orang yang lagi tidur di dalam sana. Nah Aseng menyuruh mereka semua untuk istirahat karena katanya nanti jam 9 mereka akan langsung ngadep bos, dibilang begitu. Jadi tadi mereka nyampe itu kan hampir jam 5 ya, setengah 6 subuh lah. Nah mereka diantar ke lantai 2 disuruh istirahat dulu. Kalau mau mandi atau apa-apa ada tuh toilet bersama di lantai 2 juga. Waktu Rizal nanya pasportnya ke Aseng, Aseng bilang nanti dibalikin soalnya ini masih mau buat pendataan karyawan baru. Habis itu ya udah
Aseng pergi aja. Okin sama Yandi langsung cemas. Mereka panik sambil bisik-bisik kayak, ini tempat apaan? Ya soalnya kan dilihat banyak yang lagi pada tidur di sana ya. Tapi Rizal di situ udah nggak bisa tidur sama sekali jadinya. Dia memikirkan ini nasibnya bagaimana. Sementara handphonenya udah mati nih, nggak bisa nyala. Perkara lobet kan seharian. Handphonenya Okin sama Yandi sih masih bisa nyala, tapi percuma. Nomornya juga nggak aktif karena nomor Indonesia. Sampai akhirnya pas mau jam 9 bener aja tuh, banyak orang yang mulai kebangun karena ada alarm yang berbunyi dengan keras di ruangan itu, yang kayak memang membangunkan orang-orang ini. Rizal dan yang lain tuh mengamati mereka kayak, ini pada bangun macam kayak orang siap-siap mau kerja gitu loh. Jadi pada bawa anduk, terus bawa gayung juga yang berisi sikat gigi, odol gitu-gitu deh. Pada pergi tuh berbaris keluar ruangan. Rizal sama teman-temannya diam aja tuh ngeliatin orang-orang ini nih yang pada bangun. Dan orang-orang di sana juga kayak semacam nggak peduli nih sama keberadaannya si Rizal. Maksudnya ini kan Rizal berarti orang baru ya. Tapi kayak nggak ada yang peduli, udah pergi aja gitu. Sampai akhirnya Aseng datang lagi nih menjemput Rizal sama teman-temannya sama rombongan tadi tuh yang dari Jakarta untuk ikut dia. Jadi Rizal sama rombongan ini tuh nggak ada yang tidur, nggak sempet juga ke kamar mandi karena saking ketakutannya. Nah di situ mereka dibawa keliling tuh ke ruangan-ruangan yang ada di lantai 2 sama lantai 3 yang ternyata memang penuh sama kayak ada ruangan-ruangan nih meja-meja gitu isinya komputer semua. Beberapa juga udah diisi atau udah ada orang yang mulai kerja di situ. Dan yang Rizal perhatikan juga di setiap lorong lantainya itu dan ruangan-ruangan semuanya dipasang CCTV. Nah Rizal baru tahu kalau perusahaan itu adalah perusahaan scamming yang kerjanya nipu-nipu orang buat mendapatkan uang. Dan saat itu juga semua handphone yang mereka bawa disimpan. Intinya selama seminggu nih Rizal sama yang lain di training gimana caranya buat bisa memaintain dan menggait para korban. Yang waktu itu memang ternyata targetnya nih adalah orang-orang Indonesia. Jadi mereka nih pakai aplikasi semacam Telegram gitu ya, dimana database nomor-nomornya tuh udah ada di sistem. Jadi bisa dibilang nomor-nomor targetnya memang random. Cuma ya nomor Indonesia nih. Karena di awal Rizal sama rombongannya tadi tuh memang masuk ke dalam tim Indonesia nyebutnya. Dimana di sana dikatakan ada tim-timnya gitu ternyata. Ada tim Indonesia, tim China, tim Eropa, macem-macem lah pokoknya sesuai target negaranya. Tapi memungkinkan juga misalkan orang Indonesia masuk atau gabung ke dalam tim China. Yang jelas sesuai tingkatan keahliannya gitulah. Kalau udah dirasa jago nih akan ditaruh di tim mana. Tapi karena Rizal memang sama rombongannya ini orang baru dari Indonesia, jadinya mereka masih ngurusin target pasar Indonesia sesuai bahasa baku atau bahasa ibu untuk permulaannya. Caranya pokoknya di awal dalam Telegram itu mereka kayak semacam buat grup terus ngundang-ngundang orang gitu yang ada nomornya di database tuh ke dalam grup itu. Terus kayak menawarkan kayak mau nggak nih dapat uang gitu, investasi bilangnya, dengan cara menyelesaikan sebuah misi. Pokoknya tiap hari ini ada misi-misi yang harus dilakukan para member yang ada di grup itu tuh, untuk nantinya katanya dapat poin yang bisa ditukarkan jadi uang. Misalkan aja hari pertama nih harus klik sebuah link yang nanti Rizal kasih tuh untuk menuju ke apa misalkan YouTube atau TikTok gitu, terus suruh nonton beberapa video selama beberapa jam. Terus hari kedua buka link lagi, nge-like-in foto-foto apa kayak foto Instagram kayak di video kayak macam-macam pokoknya. Nah nanti akan kesaring deh nih dari masing-masing grup itu mana yang kayaknya orang-orang atau membernya ngikutin terus misi-misinya. Maksudnya nggak quit atau nggak leave grup di tengah jalan. Dimana yang ngikutin terus nih? Emang beneran dikasih reward, gengs, tapi nggak seberapa, macam kayak 2.000, 5.000, 10.000 rupiah gitu, yang akan ditransfer lewat dompet digital gitu, buat pemancing aja, hitung-hitung perusahaan ini bakar duit. Nah dari situ si korban ini akan menganggap kayak, wah beneran dapat duit nih, jadi makin semangat. Selanjutnya mereka ini akan semacam disuruh investasi lanjutan untuk masuk ke misi selanjutnya. Kayak masukin saldo gitu, misalkan berapa sejuta. Nah nanti kalau mereka berhasil nyelesain misinya, akan jadi 5 juta, semacam begitulah gengs. Dimana misi-misi selanjutnya itu sebenarnya macam udah kayak masuk ke dalam permainan game judi online yang ringan-ringan, kayak muter gambar, gambarnya harus sama semua, atau ada permainan gaple yang gitu-gitu, dimana mereka ini harus menang dalam permainan itu. Kalau enggak, uang yang tadi udah dideposit nggak bisa diambil, dan uang 5 juta itu juga nggak bakal didapat jadinya. Nah tentunya orang-orang yang udah terlanjur deposit di awal nih penasaran dong, mikirnya kan yang penting uang sejutanya tadi bisa diambil lah. Jadinya kalau mereka kalah nih harus deposit lagi nih, misalkan 1 juta untuk lanjut main, tapi nanti akan digandain lagi katanya kemenangannya, berarti nanti bisa dapat 10 juta gitu loh. Tapi kan game tersebut katanya memang udah disetting, dimana para pemainnya ini akan kalah terus, dan uang depositnya tadi ya kagak bisa diambil-ambil jadinya. Kurang lebih tahapan awalnya modelan begitu deh tipu-tipunya. Namun itu pun butuh waktu ya untuk si Rizal nih mempelajari. Nah misalkan kalau udah di training nih tapi nggak ngerti-ngerti alias lemot, itu bakal ada hukumannya. Bukan dipukul si geng awal-awal, tapi katanya disuruh olahraga gitu. Ya sehat ya olahraga, tapi olahraganya disuruh lari ini ngiterin lapangan yang ada di depan bangunan gitu, sampai disuruh berhenti. Tapi kalau belum disuruh berhenti nih, tapi orangnya udah berhenti karena misalkan kecapean, baru dia bakal digebukin. Yang mana orang-orang yang olahraga yang disuruh lari itu pasti semua ujung-ujungnya mah dipukulin. Kenapa? Karena nggak pernah ada nyuruh berhenti juga. Alias ya udah disuruh lari terus, yang lama-lama kagak kuat lah orang disuruh lari sampai 3 jam, 4 jam gitu.
nggak sanggup ngos-ngosan berhenti. Alhasil ya pasti dipukulin. Dan di sana mereka juga udah nggak dipanggil nama, gengs, melainkan nomor. Jadi tiap orang nih dipanggilnya dengan nomor gitu, karena banyak banget orang yang ada di sana. Dimana mereka semua nih hampir sama ceritanya kayak Rizal tadi, yaitu dijebak, ditawarin kerja, ternyata dibawanya ke situ. Macam-macam orangnya dari berbagai negara juga, kebanyakan yang memang Asia Tenggara. Orang Indonesia selain Rizal itu juga udah ada lebih duluan di sana. Pokoknya paling lama udah sekitar 5 tahun dari 2018 katanya. Nah pas dengar begitu, Rizal sama teman-temannya langsung lemas, berpikiran kayak, ya udah ini mah alamat mereka selamanya akan terjebak di situ, nggak bisa keluar. Paspor ditahan, bangunan juga dijaga sama orang-orang bersenjata. Jadi kecil kemungkinannya untuk bisa kabur. Banyak cerita tuh kalau orang-orang yang memang berusaha kabur tuh ujung-ujungnya diseret lagi ke tempat itu dan digebukin abis-abisan, bahkan dibuat menghilang. Jadi di bangunan itu tuh ada sebuah lantai yang macam menjadi cerita-cerita mitos atau cerita serem. Yang pertama ada di lantai 5. Karena orang-orang yang dibawa ke lantai 5 itu kagak balik-balik lagi, alias ya udah gone, kagak tahu nih. Dimana orang-orang yang dibawa ke lantai 5 itu adalah orang-orang yang tadi tuh ketangkep mau kabur, atau orang-orang yang nggak achieve target dan dinilai nggak bisa kerja, dan dipanggil disuruh ke lantai 5. Jadi banyak desas-desus nih mengenai lantai 5. Dibilang katanya orang-orang yang dibawa ke sana tuh organ-organ tubuhnya diambil untuk dijual lagi, karena sering terlihat dokter-dokter yang kalau datang ke bangunan itu naik ke lantai 5. Jadi di lantai 4 itu semacam kayak lantai serbaguna ya, ada klinik, ada ruangan syuting gitu-gitulah. Kliniknya ini tuh klinik yang dijadikan kalau misalkan ada yang sakit gitu kan, terus dirawat di situ. Ada dokternya, tapi memang nggak 24 jam ya, ada jadwal-jadwal kedatangannya. Nah, dokter-dokter itu suka juga naik ke lantai 5. Tapi akses menuju lantai 5 itu selalu dijaga sama orang-orang bersenjata juga. Makanya nggak ada yang tahu pasti ada apa dan ada kejadian apa di lantai 5 tersebut. Habisnya tadi kalau para pekerja atau orang-orang yang dibawa ke sana tuh nggak pernah balik-balik lagi. Selain lantai 5 tadi ada juga tempat yang dikatakan angker, yaitu kamar mandi di semua lantai. Mau lantai 2, 3, 4, hampir semua lantai ya. Karena katanya di setiap kamar mandi itu pernah ada yang ya mungkin nggak tahan dengan keadaan segala macem ya, daripada disiksa terus. Jadi kalau pagi vibes-nya sih memang nggak berasa, karena kan banyak orang yang beraktivitas mandi segala macem. Cuma kalau udah malam nih, misalkan kebelet gitu kan, perlu ke kamar mandi sendirian, itu langsung beda banget. Sama terakhir yang terkenal angker katanya ada di basement juga, dimana di sana julukannya tuh ada dark room atau ruang gelap untuk orang-orang yang dihukum, gengs. Di basement itu juga macam ada penjaranya, nggak ada jendela, nggak ada pencahayaan sama sekali, makanya dibilangnya dark room. Nah biasanya orang-orang yang nggak perform atau berontak itu tuh dihukum dulu tuh di basement bawah. Yang selanjutnya akan ditanya mau nurut atau tetap berontak nih. Kalau tetap rebel gitu, barulah dibawa ke lantai 5. Soalnya waktu itu si Okin nih sempat berontak. Jadi awal-awal dia nggak mau kerja, yang sekarang kan gimana pun juga merasa ditipu ya. Makanya dia semacam mau gue kerja nggak mau ngapa-ngapain nih, dibilang sampai pasportnya dibalikin dan minta untuk dipulangkan. Pokoknya ngambek lah. Yang ada si Okin malah diseret dibawa ke basement tuh selama 4 hari. Rizal sama yang lain udah panik dong. Tapi habis 4 hari ini tahu-tahu Okin nih balik ke kamar. Jadi aula besar yang banyak tempat tidurnya kita bilang kamar aja ya. Nah di situ keadaannya Okin udah babak belur, badannya sampai biru-biru, dan dia ceritakan apa yang dialami di basement. Jadi selama 4 hari itu dia nggak dikasih makan dan digebukin terus. Ditanya mau lanjut kerja apa mati. Ya lama-lama Okin nggak tahan dan memilih untuk kerja aja. Pokoknya katanya di ruang bawah itu dia nggak bisa ngeliat apa-apa karena gelap banget, segelap-gelapnya. Jadi kayak sepetak gitu ruangannya. Penjaga yang masuk aja tuh sampai pakai senter kalau mau nyiksa si Okin. Pokoknya tangannya Okin tuh diikat, terus dia disiram, digebukin gitu. Dan setiap malam si Okin selalu mendengar ada suara orang-orang nangis dan meraung-raung minta tolong. Dan dia kira itu korban lain lagi dimasukin ke basement juga. Tapi setelah 4 hari terus dia balik ke kamar, karena ya janji mau kooperatif dan mau kerja, Okin ini baru tahu kalau ternyata yang saat itu masuk ke basement cuma dia doang. Karena yang berontak ya lagi cuma dia doang. Makanya yang nangis-nangis dan meraung-raung minta tolong yang didengar itu tuh siapa kagak tahu. Ya makanya itu basement memang dibilang angker. Karena ya katanya banyak yang digebukin di sana dan berakhir meninggal gitu, mungkin nggak kuat dan sebagainya, belum sempat dibawa ke lantai 5. Sampai hampir sebulan Rizal berada di sana dan mulai beradaptasi dengan semua itu ya. Dia mikirnya untuk ngikutin aja apa yang disuruh, ikutin alurnya daripada mati sia-sia dihajar segala macem. Lah Okin kemarin ini aja kan semacam jadi pengingat buat yang lain. Kalau nggak nurut ya babak belur begitu loh. Yang penting si Rizal mikirnya selamat dulu lah. Dan keluarga di rumah taunya Rizal ini baik-baik aja, karena setiap minggu mereka memang diberikan kesempatan untuk mengabari keluarga dengan pakai handphone masing-masing, tapi dengan pengawasan. Dan tujuannya untuk mengabarkan kayak
baik-baik aja, nggak usah khawatir. Jadi tiap minggu nih handphonenya dibalikin, dikasih wifi segala macam, tapi dipantau tuh nulis apaan. Dan memang ternyata selain itu mereka juga digaji geng setiap bulan. Dapatnya sekitar 4-5 juta kalau dirupiahin. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir lebih gede daripada gajinya di sel Surabaya ya. Namun ya hasil nipu-nipu orang dengan keadaan yang menyeramkan juga seperti itu. Katanya sih ada bonus, tapi menurut Rizal, target untuk mendapatkan bonus itu tuh nggak masuk akal, yaitu dia harus mendapatkan 3M per orang, 3 miliar. Dan kalau bisa mendapatkan achieve target segitu, selain dapat bonus, katanya juga bisa dipulangin ke Indonesia. Ya tapi menurut orang-orang di sana udah pada lama-lama bertahun-tahun ya, rata-rata para pekerja nih cuma bisa paling ngeruk korbannya nih maksimal 1M-an aja, itu juga udah susah banget. Dengan kata lain, bonus dan kepulangan ke Indonesia itu hanya angan-angan semua istilahnya. Soalnya nggak ada yang pernah dapat dan jadinya nggak ada yang tahu juga emang kalau beneran dapat nih bonusnya tuh dikasih berapa sih. Nah pokoknya uang gaji bulanannya itu nantinya akan ditransfer ke keluarga. Jadi keluarga di rumah itu mengiranya ya Rizal ini beneran kerja bukan disekap paksa. Hal itu juga yang ternyata membuat orang-orang di sana nih banyak yang menjalani hari-harinya kayak ya udahlah kerja aja jatuhnya gitu daripada disiksa. Nah kita balik lagi ke grup Telegram yang Rizal buat ya. Makin lama di grup itu makin mengerucut nih siapa-siapa aja korban yang tetap stay mengikuti misi-misi yang diberikan setiap harinya. Yang selama hampir 2 minggu nih di-maintain terus kan sama si Rizal. Sampai tiba-tiba nih ada satu nomor yang menarik perhatian. Bukan karena Rizal ingat sama nomornya, tapi pas dilihat profile picture-nya, dia kenal dengan wajah orang yang ada di profile picture itu. Yang ternyata itu adalah teman sekelasnya di SMA namanya Panji. Rizal sih nggak terlalu dekat sama Panji, cuma ya satu SMA dan kenal karena dulu nih orang tuanya Panji itu pernah membantu si Rizal nih membelikan buku pelajaran. Jadi semacam kayak biasalah kalau ada orang tua yang kaya membantu yang kurang mampu. Soalnya memang orang tuanya Panji ini cukup berada lah. Intinya karena itu ya Rizal inget makanya sama Panji. Nah awalnya pas ngeliat profile picture itu, Rizal nggak yakin ini beneran Panji atau bukan. Cuma ya kayaknya sih iya, karena Panji ini kan bukan artis, jadi ngapain juga ada orang pakai fotonya Panji buat profile picture di Telegram. Dan setahu Rizal, memang Panji ini tuh hobi main game dari dulu. Dan sempat jadi streamer game online gitulah terakhir yang Rizal tahu. Namun semenjak lulus SMA, memang udah nggak pernah ketemu lagi. Jadi si Rizal cuma pernah ngeliat si Panji ini jadi streamer YouTube gitu loh. Masalahnya lama-kelamaan, Panji di Telegram ini nih menjadi member yang terus nih menjalankan misinya. Rizal bingung ini Panji lagi iseng-iseng karena dia biasanya memang suka game atau penasaran atau gimana. Pokoknya dari misi-misi yang dijalani sampai akhirnya main game-game yang jatuhnya itu judi online ya, Panji ini udah deposit sampai 150 juta. Dia itu sempat menang 60 juta, tapi kan berarti ada minus 90 juta ruginya si Panji berarti. Karena kan sistemnya memang kayak dimenangin tapi nanti dikalahin. Pokoknya ujung-ujungnya perusahaan nggak bakal rugi lah. Namun entah kenapa si Panji ini masih mainnya tuh getol banget. Sampai akhirnya dari sistem si Panji ini masuk ke kategori VIP. Jadi orang-orang atau korban yang kedata masukin uang banyak itu kan langsung kedaftar di sistem ketrack di perusahaannya ya. Dari situ si Rizal disuruh memaintain secara khusus si Panji-Panji ini untuk lebih dikeruk lagi nih, kakap nih. Yang mana kalau si Rizal gagal dapat hukuman. Targetnya pokoknya harus mengeruk si Panji ini awalnya 300 juta. Jadi sebenarnya sekitar kurang 210 juta ya, karena kan jatuhnya nih perusahaan masih dapatnya si 90 juta tadi. Ya pokoknya Rizal nurut aja tuh ngikutin alur yang disuruh sama perusahaan. Dan Panji ini kok juga terus-terusan mau aja ngikutin suruhan dari misi-misi yang diberikan sama Rizal. Sampai akhirnya perusahaan ini pokoknya udah ngeruk 170 juta. Dari situ si Panji ini mulai kayak lepas tuh. Maksudnya udah sering nggak aktif di grup, udah sering hilang-hilangan, nggak ikut misi. Yang Roma-Romanya kayaknya dia udah kapok mungkin. Atau udah tahu nggak bakal menang, tipu-tipu segala macem. Atau mungkin lagi stres ya, pokoknya Rizal nggak tahu juga ya apa yang sedang dialami sama Panji di titik itu. Yang jelas alamat gagal nih berarti si Rizal. Nah dari awal memang, jadi setiap pekerja semuanya nggak cuma si Rizal, itu katanya disuruh berperan sebagai perempuan. Dimana si Rizal ini menamai dirinya sendiri dengan Dita. Jadi pakai foto profil tuh di Telegram, fotonya pakai foto cewek. Yang beneran itu cewek ini ada modelnya dari perusahaan. Wah ini gila sih. Jadi para pekerja itu kan di sana semua laki-laki ya. Nah ada sih cewek-ceweknya tapi nggak kerja di situ. Alias ya di suatu tempat yang Rizal pun nggak tahu di mana. Cewek-ceweknya itu banyak, ada dari Cina, Eropa, Amerika, bahkan Indonesia juga ada. Tapi lagi-lagi si Rizal ini nggak tahu nama asli cewek Indonesia yang jadi model ini tuh siapa.
Karena si cewek Indonesianya ini fotonya tuh akan dipakai sama semua pekerja yang targetnya memang orang Indonesia. Jadi yang namanya Dita itu dipakai sama Rizal. Terus misalkan si Yandi nih pakai namanya jadi Meta. Terus si Okin nih jadi namanya Elsa, yang gitu-gitu loh. Tapi fotonya satu orang yang sama ini aja. Ya awalnya sih memang buat profile picture doang ya. Namun di kasusnya Rizal ini, sewaktu Panji udah mau lepas nih, nggak ada progresnya lagi, hilang-hilangan, dari perusahaan menyuruh Rizal untuk follow up terus nih ke Panji. Jangan sampai lepas, dipepet. Jadi awalnya semua pembicaraan itu yang dilakukannya di grup tadi, itu di Telegram, dengan maksud kalau misalkan ada yang menang segala macam, membuat para member lainnya menjadi lebih semangat untuk ikutan. Dan memang dalam satu grup itu tuh cowok semua, gengs. Kenapa targetnya adalah cowok, dan sementara si pekerja kayak si Rizal ini berubah menjadi cewek? Karena katanya cowok itu tuh lebih serakah, jadi lebih bisa diiming-imingi dengan uang cepat, uang banyak, seperti apa yang dilakukan sama si perusahaannya si Rizal. Lebih gegabah lah bisa dibilang. Apalagi dengan image atau pandangan yang lagi ngechat sama dia tuh dikiranya kan cewek, makanya si Rizal menjadi Dita. Nah makanya dari situ si Rizal membuat percakapan dengan Panji secara personal, jadi keluar dari grup nih, yang ternyata dibalas sama Panji. Nah untuk membuktikan si Dita ini tuh asli bukan penipu, si Panji minta video callan. Tapi dalam hal ini memang sudah diantisipasi oleh perusahaan, karena itulah tugas dari model wanita ini yang menjadi si Dita. Ya akhirnya model itu tuh datang ke sana tuh, ke tempat kerjanya si Rizal. Pokoknya di awal nih Rizal akan membalas Panji waktu minta video callan kayak, oke nanti malam ya kita video callannya ya, soalnya sekarang aku masih di kantor, ya alasan gitu loh. Sambil menunggu si model ini datang. Dan pas ketemu, datang-datang nih si ceweknya ini nih, udah dandan cantik, pakai baju bagus gitu, dimana di lantai 4, selain ada klinik tadi buat berobat, ada juga ruangan yang memang sudah disetting seolah-olah itu tuh kayak kamar apartemen yang bagus dengan segala dekorasinya. Ya udahlah, di situ si Dita ini video callan dengan Panji. Jadi Panji ini bertatap berkomunikasi langsung dengan sosok yang dia kira beneran Dita yang di profile picture kan. Bukan ini cewek hoax ngambil comotan foto dari mana, enggak lah, beneran ada ceweknya. Makanya si Panji makin percaya. Dan di situ pun Rizal juga akhirnya melihat kalau Panji ini adalah beneran si Panji teman SMA-nya. Sama ini nggak beda orang. Ya pokoknya di situ tugasnya Dita adalah ngomong dengan suara menggoda dan merayu-rayu gitulah intinya. Dimana dia cerita, maksudnya dia chat personal ke Panji nih buat mau ngebantu Panji menangin misi-misi yang ada. Kayak nanti aku bocorin deh biar kamu bisa menang terus. Tapi ingat nanti hasilnya bagi 2 ya sama si Dita ya. Dita ini kayak minta persennya 30%. Pokoknya sebenarnya sih ini cukup kompleks ya sistemnya ya. Gue jujur pas baca ini agak bingung-bingung begitulah, tapi gue tangkap nih intinya. Yang mana seolah-olah Dita ini cerita ke Panji kalau dia itu pekerja atau admin dari situs-situs grup yang dia buat tuh dengan misi-misi atau game-game yang lebih ke judul kan. Nah dia kayak semacam mau membelok atau mencurangi perusahaan ya, bisa dibilang kayak korupsi, dengan ngasih tahu game-game mana yang bisa menghasilkan cuan banyak dan kemungkinannya menang di atas 80% tuh di jam berapa gitu-gitulah ke si Panji. Makanya si Panji ini di chat personal, bukan ngomongin di grup. Tapi nanti ingat keuntungannya kita bagi ya, Dita minta 30%. Ya cuma semua itu hanya tipu-tipu ke Panji ya untuk menguruk uangnya ya, nggak beneran Dita nih mau membelok terus minta 30%, yang mintanya 100%. Yang mana ternyata memang perusahaannya seniat itu, gengs. Jadi setelah video callan, Panji ini tampak kayak kegait emang dengan tawaran palsunya dari Dita nih. Ya setelah itu tugasnya Rizal lagi yang untuk memaintain lewat chat-chatan. Udah pertemuan Rizal sama Dita palsu begitu doang. Habis itu si Dita pulang gitu lah, pergi maksudnya. Nggak ada obrolan apa-apa lagi antara Rizal sama Dita. Maksudnya si Dita ini orang mana, tinggalnya di mana, ya Rizal nggak tahu. Ntar misalkan ada pekerja lain, kita ambil contoh misalkan Okin yang punya member kakap juga minta video call, butuh video call gitu. Ya Dita akan datang lagi gitu, terus tapi namanya dia jadi Elsa gitu, paham ya majikan ya? Intinya identitas atau nama asli dari si perempuan Indonesia ini Rizal nggak tahu. Ya anyway, pokoknya Panji itu makin dikuras uangnya, yang mana dijanjikan katanya bisa ditarik. Sampai singkat cerita, Panji ini udah hampir sekitar kekuras 800 juta sekian pokoknya. Tapi habis itu Panji menghilang, maksudnya nggak cacat lagi, nggak balas-balas lagi gitu, nggak aktif. Ya udah, memang siklusnya katanya begitu. Kalau misalkan seseorang atau korbannya ini sudah merasa dia tuh ditipu, mungkin udah kapok, nyadar segala macem. Dan Rizal dianggap gagal tuh, tapi memang nggak dihukum ternyata karena dianggap sudah oke lah pendapatannya. Tapi nggak dapat bonus apa-apa juga karena kan nggak achieve target. Ya udah, jadinya Rizal ini lanjut ngurusin member yang lain aja, udah kerja lagi. Tiba-tiba kayak sekitar 5 hari kemudian Panji ngechat. Isi chatannya tuh ditulis, adik saya sudah meninggal
mundir karena kamu. Jadi kayaknya itu yang ngechat tuh kakaknya Panji pakai handphonenya si Panji. Dibilang pokoknya Panji stres karena uangnya habis banyak untuk judul ini, dia kelilit utang, ditinggalin sama istrinya sampai mengakhiri hidup lah. Mungkin habis itu si kakaknya nyari tahu segala macem ke handphonenya si Panji kali ya. Sama Rizal langsung diblok dan saking paniknya dia delete account karena shock banget dengan chatan tersebut. Yang maksudnya biar historinya tuh hilang. Tapi karena itu dia malah dihukum karena berarti kan dia mendelete account yang sebenarnya masih ada member-member lain tuh, jadinya udah keputus hilang. Ya di situ soalnya Rizal bener nggak bisa mikir, dia gemeteran dan nggak mau kerja, jadinya nangis-nangis seharian merasa bersalah. Alhasil dia pun dibawa ke basement tuh untuk dihukum. Yang mana Rizal memang berpikiran kalau dia memang pantas untuk dihukum. Bagaimana bisa orang yang pernah membantunya, maksudnya keluarganya Panji kan pernah ada jasanya tuh di hidupnya Rizal, tapi Rizal membalas semuanya dengan sampai Panji berakhir seperti itu. Di basement nih si Rizal dipukulin sampai juga gengs. Namun entah kenapa ya tadi Rizal merasa pantas untuk menerima semua rasa sakitnya itu. Yang jelas di situ dia hanya bisa nangis saja. Sampai ada saat dimana hukuman itu berhenti, Rizal tuh dikurung kan masih tuh di bawah tuh. Nah, dia mendengar nih ada suara-suara tangisan dan teriakan-teriakan dari orang lain sama seperti ceritanya Okin. Jadi ngalamin sendiri akhirnya. Awalnya Rizal mikir itu adalah suara-suara dari pekerja lain lagi giliran disiksa setelah dia. Sampai tahu-tahu si Rizal mendengar suara, "Aku mati, Zal. Aku mati karena kamu yang membunuh aku." Dan di dalam kegelapan itu Rizal merasa ada yang mencekik dia sampai pingsan. Berhari-hari si Rizal seperti orang linglung. Dia terus-terusan disiksa dan berharap memang mati di tempat itu. Berhari-hari pula dia mendengar suara Panji yang seperti marah menyalahkan kematiannya. Tapi karena berhari-hari digebukin terus ya, badannya itu sampai kayak udah mati rasa. Jadi pas digebukin lagi apa udah nggak berasa, saking kebas gitu. Hingga akhirnya Rizal ini dibawalah ke lantai 5. Di situ dia juga melihat badannya udah bukan biru-biru lagi, gengs, tapi udah menghitam karena pembekuan darah. Rizal udah pasrah deh, dia udah nggak ada semangat untuk hidup lagi. Dan ternyata di ruangan 5 itu mirip dengan ruangan klinik yang ada di lantai 4. Tapi bedanya di sana lampu-lampunya lebih terang benderang dan Rizal diletakkan di sebuah meja besi macam meja operasi. Namun memang waktu itu belum ada dokter yang datang, jadi hanya petugas yang membawa Rizal ke sana aja. Sembari menunggu dokter nih, tiba-tiba ada suara alarm kebakaran yang nyala. Dan hal itu membuat petugas yang tadinya bawa dan jaga Rizal ngecek tuh keluar. Gak lama tahu-tahu Okin sama Yandi datang. Mereka bilang kayak, "Zal, ayo kita kabur." Rizal yang bingung gak tahu apa yang terjadi. Dia langsung dibantu berdiri tuh sama Okin dan Yandi. Di bawah nih keadaan udah chaos, dimana orang-orang udah pada lari ke sana ke sini gitu kan. Rizal, Okin sama Yandi terus turun tuh berdesak-desakan dengan orang-orang lain. Tapi belum sempat mereka keluar nih dari pintu utama, mereka mendengar ada suara tembakan dari arah gerbang depan dan terdengar orang-orang pada teriak-teriak. Kayaknya telah terjadi penembakan, jadi orang-orang yang mau kabur tuh lewat gerbang depan pada ditembak-tembakin. Alhasil mereka putar balik tuh ke arah belakang yang merupakan area hutan. Mereka nggak tahu hutan itu akan tembusnya kemana, tapi akhirnya mereka bertiga nih kabur ke sana. Sementara dari kejauhan masih terdengar suara tembakan tuh beberapa kali. Serem banget katanya. Mereka tuh gopo-gopo tuh masuk hutan, nggak bawa apa-apa, cuma bawa diri aja. Sesekali mereka nengok ke belakang, takut-takut kalau ada yang ngejar dia gitu kan, tapi kayaknya sih aman. Hingga akhirnya suara alarm kebakarannya itu nggak kedengeran lagi. Jadi kata si Oki nih, ada kebakaran di lantai 2 pada saat si Rizal nih dibawa ke lantai 5. Sumbernya itu dari aula atau kamar. Nggak tahu gimana ceritanya karena Okin sama Yandi itu lagi di ruang kerja kan. Tahu-tahu alarm nyala dan ada kepulan asap gitu, terus orang-orang pada chaos, teriak-teriak, kabur keluar begitu. Nah, mereka berdua nih yang tahu Rizal lagi dibawa ke lantai 5 langsung ke atas karena ngeliat para penjaga itu langsung ke bawah, jadi nggak ada yang jaga ke lantai 5. Okin sama Yandi sih menduga memang ada yang sengaja mensabotase bikin kebakaran untuk membuat situasi chaos nih biar bisa pada kabur memang. Tapi nggak tahu orang-orang di sana tuh jadinya pada bisa kabur beneran lewat gerbang utama tadi atau enggak, karena kan terdengar beberapa kali suara tembakan. Nah, pas mereka lagi jalan di dalam hutan itu, tahu-tahu si Rizal nih tersandung terus jatuh. Yang pas dilihat ternyata dia tersandung kayak ada tulang yang menculat keluar dari dalam tanah. Dan gak jauh dari situ ada mayat orang yang kondisinya udah hampir jadi tulang juga memang, tapi bajunya masih utuh. Dan beberapa meter dari sana ada lagi gengs yang ternyata memang di sekitaran situ banyak mayat yang dibuang begitu aja, digeletakin kayak buang orang, kayak buang sampah sampai jadi tulang. Rizal sama yang lain langsung merinding lah. Yang sepertinya itu adalah orang-orang yang telah hilang dari lantai 5, dibuang yang ternyata ke hutan yang ada di belakang itu. Mereka langsung buru-buru menjauh dari tempat tersebut karena ketakutan, jadi masuk makin dalam. Tapi semakin mereka masuk, semakin mereka tersesat dan nggak tahu harus menuju kemana. Sementara langit makin gelap. Mereka pasrah tuh bingung harus kayak gimana. Karena kalau balik lagi, nggak mungkin. Pilihannya mau balik mati di gedung tua itu atau mati di hutan ini. Sampai akhirnya mereka udah merasa lelah, langit juga udah gelap gitu kan. Mereka nggak bawa penerangan sama sekali, yaudah mereka memilih untuk
Diam aja, istirahat, tidur deh. Ya udah tidur di tanah gitu aja, nggak pakai tenda, nggak pakai apa-apa. No, cuma bau badan doang. Nggak tahu juga deh mereka bakal ketemu hewan apa. Baru udah pasrah, udah lelah banget. Nah, waktu lagi pada tidur, mereka ini kebangun karena mendengar ada suara langkah kaki orang. Dan terdengarnya banyak tuh, maksudnya bukan cuma orang aja yang kayak lagi jalan di hutan nginjek di daunan kering. Mereka langsung pegangan satu sama lain karena takut itu adalah orang-orang dari perusahaan yang lagi nyari mereka nih mau jemput. Makin lama suaranya makin jelas tuh. Sampai tahu-tahu terlihat kayak ada orang yang memang berjalan tuh dari kejauhan tapi samar-samar kan awalnya gelap. Di situ Rizal sama yang lain tuh berbisik untuk jangan gerak, jangan menimbulkan suara apapun. Karena kalau bersuara ntar takutnya ketahuan kan mereka ada di situ. Nah, semakin lama siluet orang ini nih semakin jelas. Tapi kok dilihat-lihat nggak ada kepalanya. Jadi ada orang jalan tapi nggak ada kepalanya. Terus nggak lama ada lagi nih dilihat perutnya bolong. Ada juga yang bajunya penuh darah. Pokoknya serem-serem banget gengs, tapi mereka hanya lalu lalang aja gitu. Nggak menghiraukan keberadaannya Rizal sama yang lain. Rizal sendiri merasa dia sedang berhalusinasi karena kelelahan dan trauma ngelihat mayat-mayat di hutan tadi tuh. Mereka cuma duduk gemetar gitu kan, saling berpegangan dengan ngeliatin sosok-sosok itu sampai sosok-sosok tersebut tuh menghilang karena ya kan jalan gitu kan semakin jauh dari deket gitu kan, terus kemana gitu lagi nggak kelihatan udah. Dan saking capeknya mereka akhirnya merem tidur dan bangun-bangun udah pagi. Nah dari situ entah kenapa nggak ada yang membahas mengenai penampakan yang semalam nih, yang seolah-olah mereka kayak udahlah nggak usah dibahas, kita cari jalan keluar aja. Mereka jalan terus tuh sampai akhirnya ketemu ada jalanan. Mereka nggak tahu tapi tuh ini jalanan tuh sisi mananya gedung ya, karena jalanan itu tuh cukup sepi gengs, nggak ada mobil yang lewat. Tahu-tahu kok ada taksi dateng, cuman satu taksi doang sebiji. Ya karena itu jalanan sepi bukan jalan raya, mereka ragu-ragu nih untuk nyetop taksi itu karena ya takut aja. Selain nggak punya uang, nggak tahu juga kan ini supirnya baik apa kagak. Tapi taksi itu memang tiba-tiba berhenti sendiri. Yang ternyata di dalamnya ada si wanita Indonesia, si Dita palsu. Dia kaget ngeliat si Rizal ini udah lebam gitu kan, sama yang lain juga udah kotor. Rizal sama yang lain pun juga kaget ngeliat si Dita palsu ini yang ternyata ada di dalam taksi. Mereka takut dilaporin ke perusahaan, karena kan si Dita palsu ini kerja di perusahaan itu jadi model. Tapi seakan-akan Dita palsu ini tahu 3 orang ini lagi kabur, ya keadaannya begitu. Dia bilang, kalian tunggu di sini ya. Kalian sembunyi aja dulu masuk ke hutan, tapi jangan jauh-jauh. Nanti kira-kira 3-4 jam lagi saya balik dan akan jemput kalian. Saya bantu kalian, pokoknya jangan kemana-mana. Habis itu si Dita masuk lagi ke dalam taksi dan pergi. Jadi ternyata si Dita ini lagi mau ke perusahaan yang mungkin dia lagi ada kerjaan video call kayak biasa pada hari itu. Rizal sama yang lainnya berdebat nih, maksudnya Dita ini tuh beneran mau nolong apa mau nyepuin mereka nih? Abisnya kan lagi ke perusahaan itu si Dita. Tapi yang dibilang, seingat dia memang jalanan masuk ke gedung perusahaan itu kan jauh banget dari jalan utama ya. Kayaknya kita semua ini juga nggak mungkin kuat untuk jalan kaki ke sana. Akhirnya mereka ngumpet tuh di dalam hutan tuh dan menunggu Dita. Mereka niatnya nih mau ngintip nih, mau ngeliat si Dita ini nih pulangnya pakai taksi itu lagi sendirian atau tahu-tahu nanti bareng orang dari perusahaan. Ya maksudnya kalau tahu-tahu datang sama orang perusahaan ya mereka mau kabur gitu masuk ke dalam hutan lebih jauh. Ternyata mereka nunggunya lebih lama nih, kira-kira 5 jam lebih. Dan akhirnya terlihat mobil taksi yang tadi lagi tuh balik. Dan Dita keluar dari mobil itu sendirian geng, selingak-selinguk gitu kan, yang kayaknya nyariin Rizal sama yang lain. Baru dari situ si Rizal keluar dan semua akhirnya naik taksi itu. Ternyata tukang taksinya ini orang Indonesia juga yang memang sering nganterin si Dita bolak-balik ke perusahaan tersebut. Tapi sampai akhir nih, Dita maupun si tukang taksi itu tidak memperkenalkan nama mereka nih siapa. Dan akhirnya Dita juga turun di tengah perjalanan, sementara Rizal sama yang lain ini terus dianterin, katanya mau dianterin sampai ke tempat penampungan. Si tukang taksi ini kita panggil aja Pak Taksi ya. Dia bilang nih, kalau banyak orang Indonesia yang memang bernasib sama seperti Rizal, Okin, sama Yandi ini, maksudnya ditipu dan disekap. Si tukang taksi ini udah beberapa kali nganterin orang-orang yang kayak kabur tuh udah dengan kondisi babak belur segala macam ke tempat penampungan. Dan di situ juga Rizal baru tahu kalau daerah kantornya itu tuh ternyata bernama adanya di Kota Buffet. Ya pokoknya si Pak Taksi ini bilang kalau sesama orang Indonesia tuh masih ada yang punya hati nurani tapi ada juga yang memang jahat. Ya macam Aseng sama Tony itu kan berarti jatuhnya jahat ya. Kalau si Pak Taksinya ini katanya memang kerjanya nyupir taksi aja, dia nggak peduli penumpangnya siapa. Dan Dita palsu itu katanya memang sudah jadi langganan tetapnya dia, yang kalau pakai taksinya dia tuh hitungannya udah booking setengah hari karena dia harus nungguin lama kan berjam-jam di perusahaan itu. Awalnya katanya si Dita-Dita itu juga ditipu, tapi lama-lama udah jadi ya semacam pekerjaan tetap dan udah sampai bertahun-tahun. Jadi memang ternyata ada yang betah, tapi ada juga yang merasa ya tersiksa. Pokoknya sampai akhirnya si Rizal sama teman-temannya itu sampai ke tempat penampungan. Kira-kira perjalanannya tuh sejam dari lokasi hutannya tadi tuh. Dan di tempat penampungan mereka disuruh ceritain tuh kejadiannya seperti apa. Yang singkat cerita, Rizal sama teman-temannya itu dirawat di tempat penampungan selama kurang lebih 3 minggu. Isinya di sana campur-campur orang-orang dari berbagai negara yang rata-rata semuanya kasus TPPO ya, atau perdagangan orang terus disiksa segala macam dan berhasil kabur. Sampai akhirnya Rizal, Okin, dan Yandi itu bisa dipulangkan kembali dengan selamat ke Indonesia.
Tapi di malam pertama Rizal akhirnya bisa tidur di kamarnya lagi nih. Setelah sekian lama, bisa pulang kan tidur di kamar nih. Dia dimimpiin sama Panji yang nangis-nangis menatapnya. Habis itu terlihat Panji loncat dari atap sebuah gedung. Paginya, orang tuanya Rizal yang masih nggak percaya anaknya bisa balik dengan selamat seperti itu, ya terus-terusan bersyukur. Dan ibunya Rizal sempat bilang, itu teman kamu Panji ya, waktu itu orang tuanya sempat bayarin kita buku kamu pas SMA, tahu ya? Nanyain terus keadaan kamu dari kemarin-kemarin, kamu hubungi dia, kasih tahu kamu udah selamat, nah. Nah, Rizal kan kaget maksudnya. Kan Panji udah nggak ada katanya di catatan terakhir di Telegram ya. Makanya dari situ si Rizal berusaha mencari alamatnya Panji untuk mencari tahu si Panji ini sebenarnya udah meninggal atau belum. Dan akhirnya Rizal di situ bertemu dengan orang tuanya dan kakaknya Panji. Tapi memang si Rizal tidak bilang mengenai dirinya yang adalah Dita di Telegram ya, sempat catatan sama kakaknya itu. Yang ternyata benar, dibilang Panji sudah tidak ada, bundir dengan lompat dari gedung kantornya dia. Yang padahal kan sebelumnya sih Rizal nih nggak tahu ya cara meninggalnya si Panji itu seperti apa. Cuma semalam nih mimpi loncat, ternyata beneran loncat. Dari situ si Rizal pun sempat ke kuburannya Panji untuk meminta maaf dan mendoakannya. Namun sampai sekarang pun katanya rasa bersalahnya ini masih tetap ada. Dan beberapa kali dia dimimpiin juga sama Panji, gengs. Entah memang itu sosok Panji yang masih marah atau memang semacam trauma ya, rasa bersalah yang selalu dipikirkan sama si Rizal. Yang jelas dengan mengirimkan cerita ini, Rizal nih meminta tolong untuk teman-teman semua bisa membantunya mendoakan Panji setidaknya agar mungkin bisa sedikit dilapangkan kuburannya. Sementara itu Rizal sama yang lain juga sempat mencari keberadaannya Pak Tony tapi nggak ketemu, kontaknya juga udah hilang. So itu majikan cerita tentang pengalamannya Rizal di Kamboja ya. Nano-nano banget gitu. Ngerinya nggak kebayang. Definisi lebih horor daripada ngelihat setan. Makanya buat teman-teman semua lebih bisa berhati-hati ya kalau misalkan dapat tawaran kerja dengan iming-iming gaji yang dirasa besar banget nih, bener apa enggak? Dan hati-hati juga nih kalau kalian tahu-tahu di-invite grup, mau di Telegram, mau di WhatsApp, tiba-tiba menawarkan ini itu katanya bisa dapat uang, disuruh klik link ini link itu gitu kan, main game sampai disuruh deposit uang. Udahlah, blok aja langsung begitu-gitu. Di dunia ini tuh nggak ada yang gratis dan instan. Kalau mau kaya, ya kerja. Tapi terima kasih banyak ya Rizal untuk ceritanya ya. Semoga ini tuh bisa menjadi pembelajaran buat kita semua untuk lebih bisa, ya tadi, berhati-hati terus. Dan terima kasih semua juga majikan udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya belum. Kalau udah terima kasih banyak. Boleh minta tolong tombol kliknya juga di like. Kalau mau kirim-kirim cerita bisa ya. Email ke di sini. Kita usahakan bacain semuanya walaupun mata jadi jereng. Alhamdulillahnya banyak banget soalnya nggak berhenti-berhenti. Ya udah, sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.